Suasana malam di kawasan Wonokromo, Surabaya. Awalnya terlihat seperti biasa. Deretan warung makan di sepanjang jalan tampak ramai. Silih berganti pelanggan datang dan pergi menikmati sajian malam. Di antara barisan itu, ada satu warung rawon yang selalu penuh setiap malam. Harga yang terjangkau serta rasa kuahnya yang pekat dan gurih menjadikannya langganan. Tetap banyak warga sekitar. Namun, siapa yang mengira di balik aroma rempah yang menggoda itu tersembunyi rahasia kelam yang kemudian mengguncang seluruh kota. Awal kisah ini terungkap ketika sejumlah warga melaporkan bau menyengat yang muncul dari belakang warung tersebut. Awalnya mereka mengira itu hanyalah bau bangkai hewan yang dibuang sembarangan. Tetapi setelah laporan diteruskan ke Polsek Wonokromo, kecurigaan mulai muncul karena bau itu semakin kuat. Terutama saat malam tiba, tim gabungan dari Polrestabes Surabaya segera melakukan penyelidikan dini hari secara diam-diam agar tidak menimbulkan kepanikan. Saat petugas memasuki area dapur belakang, mereka menemukan pemandangan yang mengejutkan, tumpukan daging dalam wadah besar. Dengan potongan yang bentuknya tidak menyerupai daging sapi seperti pada menu yang biasa dijual. Setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh tim forensik, hasil sementara menunjukkan bahwa potongan daging tersebut mengandung jaringan manusia. Kombes Pol Arif Nugraha, Kepala Polrestabes Surabaya, menyatakan, "Kami masih melakukan pendalaman, namun hasil uji awal memastikan bahwa daging itu bukan berasal dari hewan ternak." Tim forensik kini bekerja untuk mengidentifikasi asal jaringan tersebut. Penemuan ini sontak mengguncang masyarakat. Beberapa pelanggan yang sempat makan di sana malam sebelumnya mengaku mual dan syok begitu mengetahui kabar itu. Sebagian warga merekam momen penggerebekan dan mengunggahnya ke media sosial. Hingga kasus ini viral dan menimbulkan beragam spekulasi. Ada yang menduga pelaku mengalami gangguan jiwa, sementara yang lain mencurigai adanya praktik ritual gelap. Sementara itu, Dinas Kesehatan Surabaya segera turun tangan memeriksa bahan makanan di sejumlah warung sekitar untuk memastikan tidak ada rantai distribusi daging serupa. Pemerintah kota juga mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan segera melapor jika menemukan hal mencurigakan di tempat usaha kuliner. Warung rawon tersebut kini telah disegel. Pemiliknya, seorang pria berusia 42 tahun bernama Sugeng Raharjo, telah diamankan untuk dimintai keterangan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk wadah plastik besar, pisau dapur, dan alat pemotong daging yang masih berlumuran darah. Kasus ini terus dikembangkan oleh tim penyidik gabungan. Suasana di sekitar lokasi pun berubah mencekam. Warga berkerumun. Sebagian menyalakan lilin dan berdoa di depan warung yang kini menjadi saksi bisu salah satu peristiwa paling menyeramkan yang pernah terjadi di Surabaya. Pagi harinya, garis polisi masih membentang di sekitar warung yang kini sepi dan dijaga ketat oleh aparat. Penduduk yang biasanya sarapan di sana kini hanya berdiri di pinggir jalan, menatap petugas forensik yang sibuk keluar masuk, membawa kantong berisi barang bukti. Bau anyir masih terasa di udara. Menambah suasana tegang, hasil penyelidikan awal mengungkapkan fakta mengejutkan. Potongan jaringan manusia yang ditemukan di wadah besar diduga milik seorang pria berusia sekitar 30 tahun, yang sebelumnya dilaporkan hilang 2 minggu lalu di kawasan Sidoarjo. Pemeriksaan DNA menunjukkan kecocokan dengan laporan orang hilang atas nama Raffi Prasetyo, seorang kurir ekspedisi yang kerap mengantarkan paket ke warung tersebut. Menurut keterangan Kombes Pol Arif Nugraha, polisi juga menemukan sejumlah dokumen pribadi milik korban di dalam tas yang disembunyikan di gudang belakang warung dari hasil olah tempat kejadian perkara. Petugas menduga korban dibunuh di lokasi itu sebelum sebagian tubuhnya dimutilasi dan disembunyikan di dalam freezer dapur. Lebih parah lagi, pemeriksaan terhadap lemari pendingin utama warung menemukan beberapa potong daging dalam plastik vakum yang setelah diuji di laboratorium mengandung DNA manusia. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa sebagian daging tersebut telah diolah
dan disajikan kepada pelanggan dalam bentuk rawon. Seorang warga bernama Ibu Kartini, yang tinggal tidak jauh dari lokasi, menceritakan pengalamannya dengan suara bergetar. Saya sering makan di situ, bahkan sering bawa anak. Rasanya enak sekali. Tidak pernah terpikir akan seperti ini. Saya sampai muntah waktu dengar beritanya. Ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Kasus ini menjadi sorotan nasional. Beberapa stasiun televisi besar mengirimkan tim peliputan langsung ke lokasi. Tagar Rawon Maut Surabaya menjadi trending di media sosial dalam waktu singkat. Banyak warga dari luar kota datang hanya untuk melihat tempat kejadian. Meski polisi berulang kali mengimbau agar masyarakat tidak mendekat. Sementara itu, Sugeng Raharjo, pemilik warung yang kini dijuluki warga sebagai Warung Maut, tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolrestabes Surabaya. Dari hasil interogasi awal, pelaku mengaku mengenal korban sebagai pelanggan tetap yang sering nongkrong di warungnya. Namun motif di balik aksi sadisnya belum sepenuhnya terungkap. Polisi menduga ada unsur dendam pribadi atau bahkan praktik ritual aneh yang masih diselidiki. Tim forensik juga menemukan sebuah buku catatan kecil berisi daftar bahan masakan dan tanggal pembelian daging. Beberapa catatan di dalamnya tampak dihapus dengan kasar. Buku itu kini menjadi barang bukti penting untuk menelusuri jaringan kejahatan yang lebih luas di balik warung mengerikan tersebut. Warga Surabaya masih sulit memperkayai bahwa tempat yang selama ini dianggap warung biasa ternyata menjadi lokasi kejahatan paling keji yang pernah terjadi di kota mereka. Di tengah rasa takut dan jijik, muncul satu pertanyaan besar, sudah berapa lama mereka menjadi korban tanpa menyadarinya? Tak peduli seberapa dalam rahasia itu tersembunyi. Sore itu langit Surabaya tampak muram, di bawah gerimis halus yang membasahi jalanan Wonokromo. Tim gabungan dari Polrestabes Surabaya dan Polda Jawa Timur kembali mendatangi lokasi warung Rawon Maut yang kini dijaga ketat dengan garis polisi dan kendaraan forensik. Fokus penyelidikan hari itu adalah ruang bawah tanah yang ditemukan sehari. Sebelumnya, ruangan sempit yang sebelumnya tak diketahui keberadaannya karena tertutup ubin tebal di lantai dapur belakang. Saat petugas berhasil membuka jalan menuju ruang itu, hawa lembab bercampur bau busuk langsung menyeruak menyengat hidung. Cahaya senter yang redup menimbulkan bayangan menari di dinding, membuat suasana semakin mencekam. Di dalam ruang kecil itu, ditemukan sebuah meja kayu tua dengan noda merah gelap, beberapa botol kaca berisi cairan tak dikenal, serta sebuah buku lusuh berbahasa asing yang dipenuhi tulisan menyerupai mantra. Dalam buku itu tertulis berulang kali kalimat menakutkan, roh kekuatan datang dari daging manusia yang disajikan tanpa rasa takut. Polisi menduga buku tersebut adalah pedoman yang digunakan pelaku untuk melaksanakan ritual. Setiap kali hendak membuka menu baru di warungnya, tak jauh dari meja itu, ditemukan 3 lubang kecil di lantai berisi sisa tulang dan abu hitam. Tim forensik menduga kuat bahwa lubang-lubang tersebut digunakan sebagai tempat pembakaran sisa tubuh korban agar tidak meninggalkan jejak. Salah satu penyidik di lokasi bahkan berkomentar lirih, "Ini bukan sekadar pembunuhan. Ini ritual yang telah dilakukan dengan kesadaran penuh dan berlangsung lama." Dari hasil penyelidikan tambahan, terungkap bahwa Sugeng Raharjo telah menempati bangunan warung itu selama hampir 6 tahun. Pemilik asli bangunan diketahui telah meninggal dunia, dan surat kepemilikan diduga dipalsukan. Dalam kurun waktu itu, tercatat beberapa laporan orang hilang di sekitar wilayah Sidoarjo dan Mojokerto, namun tak satu pun dari mereka pernah ditemukan. Kini, polisi mulai mengaitkan semua laporan tersebut dengan keberadaan warung rawon mengerikan ini. Sementara di luar lokasi, warga terus berdatangan, sebagian menyalakan lilin dan melantunkan doa. Beberapa di antaranya mengaku pernah melihat hal aneh. Sebelum kasus ini terbongkar, kadang tengah malam saya lihat pelaku duduk di depan warung sambil membakar kemenyan. Saya pikir cuma orang Jawa lagi ritual biasa. Tutur Pak Slamet.
Seorang saksi mata yang rumahnya hanya berjarak 30 meter dari lokasi. Di media sosial, netizen bereaksi keras. Ada yang menuntut agar pelaku dihukum mati. Ada pula yang meminta pemerintah lebih serius menangani penyimpangan kepercayaan di masyarakat. Tagar Warung Ritual Surabaya bahkan menempati posisi pertama dalam trending nasional selama 2 hari berturut-turut. Tim penyidik kini memusatkan perhatian pada sosok misterius yang disebut guru oleh pelaku. Berdasarkan rekaman CCTV di sekitar lokasi, terlihat seseorang berpakaian serba hitam datang ke warung 2 malam sebelum penggerebekan. Wajahnya tertutup masker dan topi, tetapi postur tubuhnya tinggi dan kurus. Polisi yakin orang itu memiliki peran penting dalam ritual berdarah ini. Kombes Pol Hendra, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, menegaskan dalam pernyataannya, "Kami tidak akan berhenti sampai seluruh jaringan ini terungkap. Kami menduga pelaku tidak bekerja sendiri. Ada pihak lain yang mengarahkan, dan kami akan menelusuri sampai ke akar-akarnya." Sementara itu, suasana di sekitar lokasi masih penuh ketegangan. Warung tersebut kini berubah menjadi tempat ziarah dadakan bagi warga yang ingin melihat langsung dapur maut yang menelan korban manusia. Banyak yang masih tidak percaya bahwa tempat yang dulu mereka kenal sebagai penyaji makanan lezat kini menjelma menjadi simbol teror yang membekas di ingatan seluruh kota. Penyelidikan kasus Warung Rawon Maut Surabaya kini memasuki babak baru yang lebih mengejutkan. Setelah analisis mendalam terhadap bukti forensik dan data laporan orang hilang selama 6 tahun terakhir, tim penyidik menemukan pola mengerikan. Sedikitnya 6 orang diduga menjadi korban dalam rentang waktu tersebut. Semuanya memiliki kesamaan terakhir terlihat di sekitar kawasan tempat warung rawon itu berdiri. Data kepolisian menunjukkan bahwa sebagian besar korban adalah pria berusia antara 25 hingga 40 tahun. Bekerja sebagai kurir malam atau pedagang keliling yang sering melintas di kawasan itu. Beberapa keluarga korban bahkan sempat mencari ke rumah sakit dan sungai, namun tak pernah mendapat jawaban. Kini, setelah penggerebekan besar-besaran dilakukan, teka-teki panjang mulai menemukan titik terang. Salah satu keluarga korban, Ibu Lastri, menangis histeris saat diminta datang ke kantor polisi untuk proses pencocokan DNA. Ia mengenali jaket milik anaknya yang ditemukan di tumpukan barang di ruang bawah tanah warung. "Itu jaket dia. Tidak mungkin salah. Saya ingat, saya sendiri yang membelinya," ucapnya sambil terisak. Sementara petugas berusaha menenangkannya. Irjen Pol R. Siregar, Kapolda Jawa Timur, dalam konferensi pers menyatakan, "Kami menemukan bukti kuat bahwa pelaku telah melakukan perbuatan ini secara berulang. Setiap korban memiliki pola luka dan modus yang sama. Ini bukan kebetulan, tetapi pembunuhan berantai yang direncanakan dengan matang berdasarkan hasil autopsi. Setiap korban dipastikan meninggal akibat tusukan benda tajam di bagian dada sebelum tubuh mereka dimutilasi dan sebagian dagingnya disembunyikan di dalam freezer dapur." Temuan ini memperkuat dugaan bahwa pelaku berusaha menghilangkan jejak setelah setiap ritual selesai. Selain itu, polisi juga menemukan sebuah kamera tua berisi rekaman ritual berdurasi 17 menit, memperlihatkan Sugeng membacakan mantra dengan suara rendah sambil meneteskan darah ke dalam panci besar. Rekaman itu disebut penyidik sebagai salah satu bukti paling menyeramkan dalam kasus tersebut. Akibat peristiwa ini, warga sekitar semakin takut keluar malam. Banyak warung kecil di radius 500 meter dari lokasi memilih menutup lebih awal. Seorang pedagang nasi goreng mengaku, "Biasanya saya tutup jam 12 malam, tapi sekarang jam 9 saja sudah saya gulung tikar. Takut." "Mas, kalau ingat kejadian itu, kejadian ini bukan hanya mengguncang mental warga Surabaya, tetapi juga menimbulkan efek domino di dunia kuliner lokal. Banyak pelanggan menjadi ragu untuk makan di warung daging. Pemerintah kota bahkan mengumumkan akan melakukan razia besar terhadap semua rumah makan yang menjual olahan daging
tanpa izin resmi dari Dinas Peternakan. Sementara itu, Sugeng Raharjo masih menjalani pemeriksaan intensif. Hasil tes kejiwaan awal menunjukkan bahwa ia tidak mengalami gangguan mental berat. Artinya, ia sepenuhnya sadar atas perbuatannya. Hal ini membuat penyidik semakin yakin bahwa tindakan sadis itu bukan karena tekanan jiwa atau halusinasi, melainkan dilandasi keyakinan sesat yang dijalani dengan sadar dan penuh perhitungan. Kini masyarakat hanya bisa menunggu hasil akhir penyidikan. Namun satu hal pasti, bayangan warung rawon maut Surabaya telah meninggalkan luka mendalam di hati warga kota. Sebuah trauma yang mungkin tak akan hilang dalam waktu lama. Kasus ini kini bukan semata perkara pidana, melainkan juga peringatan sosial tentang bahaya keyakinan menyimpang yang menjanjikan kaya seketika. Masyarakat mulai menyadari bahwa di balik setiap keberhasilan yang datang terlalu cepat, bisa saja ada harga kemanusiaan yang dibayar dengan darah. Warung rawon maut itu sekarang berubah menjadi tempat doa bersama sekaligus penanda peringatan. Di dindingnya, warga menulis pesan sederhana dengan cat putih, "Jangan tukar rezeki dengan nyawa." Seusai penangkapan Darto Purnomo, penyidik menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Dari pengakuan sang guru terkuak, bahwa warung rawon di Surabaya hanyalah satu dari beberapa titik persembahan dalam jaringan ritual yang tersebar di berbagai kota di Jawa Timur dan sekitarnya. Catatan yang ditemukan di buku ritual milik Darto memuat nama-nama seperti Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto. Semuanya disebut sebagai lokasi di mana muridnya membuka usaha kuliner. Tim Reserse Kriminal Polda Jawa Timur segera membentuk satuan tugas khusus bernama Satgas Ritual Hitam, bekerja sama dengan Bareskrim Polri. Operasi gabungan digelar untuk menelusuri jejak para pengikut Darto yang diduga menjalankan ajaran sesat dengan memanfaatkan darah manusia sebagai penglaris. Di salah satu rumah makan di Gresik, polisi menemukan freezer berisi potongan daging yang mencurigakan dan kini tengah diuji di laboratorium forensik. Pemiliknya, pria berinisial L, mengaku mengenal Darto dan pernah mengikuti ritual pelaris rezeki di tepi hutan Alas Purwo 3 tahun lalu. Ia berdalih darah yang digunakan berasal dari hewan, bukan manusia. Tetapi penyidik belum sepenuhnya mempercayai keterangannya. Sementara itu di Mojokerto, seorang perempuan pemilik warung soto ditangkap karena memiliki benda-benda serupa dengan yang ditemukan di lokasi Surabaya, patung batu bermata merah, kain hitam, serta buku mantra. Ia mengaku, "Guru bilang, kalau mau warung ramai harus ada syarat darah, tapi saya tidak pernah sampai melukai orang." Pengakuan-pengakuan ini menguatkan dugaan polisi bahwa Darto telah membangun jaringan ritual berlapis dengan puluhan pengikut, yang tidak semuanya paham konsekuensi mengerikan dari praktik tersebut. Sebagian hanya menjalankan tata cara tanpa mengerti bahwa sang guru memanfaatkan mereka untuk kepentingan yang lebih gelap. Kasus ini menimbulkan kehebohan nasional. Pemberitaan tentang warung penglaris darah manusia memenuhi layar televisi, media daring, hingga menjadi topik yang tren di jagat media sosial. Netizen membanjiri kolom komentar dengan ketakutan bercampur amarah. Banyak orang mulai meragukan keaslian hidangan di warung daging, membuat omset kuliner di sejumlah kota menurun tajam. Pemerintah pusat pun turun tangan. Kementerian Dalam Negeri bersama MUI dan Kementerian Agama membentuk tim pengawasan spiritual sosial untuk mencegah penyebaran praktik serupa. Gubernur Jawa Timur bahkan mengumumkan program khusus gerakan warung bersih dan halal sebagai langkah memulihkan kepercayaan publik terhadap dunia kuliner setempat. Namun di tengah upaya pemulihan, polisi kembali menemukan fakta yang lebih gelap berdasarkan catatan komunikasi. Ada indikasi bahwa Darto tidak bergerak sendirian. Muncul satu nama lain yang berulang kali disebut dalam catatan lama Ki Rengga. Sosok misterius yang disebut sebagai pemilik ajaran asli dan diyakini tinggal di luar pusat kota. Kapolrestabes Surabaya menegaskan, "Kami menduga jaringan ini lintas wilayah
Kami sudah berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur dan Polda Jawa Barat untuk menelusuri jejak ajaran yang sama. Kota Surabaya pun hidup dalam suasana waspada. Warung-warung di sekitar lokasi kejadian mulai memasang spanduk bertuliskan dijamin halal dan aman. Warga juga mengadakan doa bersama setiap malam Jumat, memohon agar tidak ada lagi warung penglaris darah muncul di tanah mereka. Namun bagi penyidik yang masih bekerja di lapangan, perkara ini belum berakhir, sebab setiap kali satu pintu misteri dibuka, pintu lain yang lebih kelam menanti di baliknya, dan kali ini, semua mata tertuju pada nama yang baru disebut itu, Ki Rengga, sosok yang diduga menjadi otak besar, jaringan ritual paling mengerikan yang pernah mengguncang kawasan ini. Setelah serangkaian penangkapan di Jawa Timur, satu nama kini menjadi fokus penyelidikan nasional Ki Rengga. Ia disebut sebagai pemimpin spiritual tertinggi dari jejaring ritual berdarah yang menjebak Darto dan pelaku Sugeng Raharjo. Jejaknya mulai terendus setelah tim forensik digital menemukan rekaman suara di ponsel Darto berisi perintah. Jaga api persembahan. Bila satu jatuh, ganti dengan daging segar. Tak boleh berhenti sebelum bulan mati. Suara berat dan parau itu diyakini milik Ki Rengga. Dari metadata bekas audio, polisi melacak bahwa pesan dikirim dari sebuah pulau terpencil di perairan utara Jawa Timur. Pulau Bawean. Pulau kecil yang jarang tersentuh dan dikenal masyarakat setempat sebagai pulau tanpa listrik penuh, operasi besar pun disiapkan. Tim gabungan Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, dan Brimob diterjunkan menggunakan kapal cepat. Mereka tiba di Pulau Bawean menjelang fajar. Disambut kabut tebal dan suara ombak menghantam batu karang. Dari kejauhan, tampak sebuah rumah kayu besar di tepi hutan mangrove, tempat yang oleh warga disebut rumah pertapaan tua. Saat tim mendekat, aroma kemenyan bercampur anyir darah tercium menyengat. Di depan rumah itu berdiri seorang pria tua berjubah hitam, berambut panjang memutih, dengan tatapan mata tajam mengarah pada petugas. Dialah yang kemudian diidentifikasi sebagai Ki Rengga, berusia sekitar 70 tahun. Ketika diminta menyerah, ia hanya terkekeh pelan dan berucap, "Kalian datang terlambat. Api sudah memakan 7 jiwa. Yang tersisa hanya abu dan angin." Polisi segera mengamankan lokasi. Di dalam rumah, mereka mendapati simbol-simbol aneh di dinding, tumpukan tengkorak hewan, serta altar batu berlumur darah kering. Sejumlah artefak dari tempat itu identik dengan benda yang ditemukan di Warung Rawon Surabaya dan kediaman Darto, memperkuat bukti bahwa semuanya terhubung dalam satu jaringan. Yang paling mengejutkan adalah penemuan daftar nama dan kota dalam gulungan kain merah di atas altar batu tersebut. Ada 19 nama, sebagian telah tercatat sebagai korban di Surabaya, Gresik, dan Mojokerto. Sementara, sisanya belum diketahui keberadaannya. Polisi menduga mereka adalah calon persembahan berikutnya. Warga Pulau Bawean mengaku telah lama mencurigai aktivitas ganjil di tempat itu. Setiap malam Jumat Kliwon, dari rumah tersebut terdengar bunyi gong dan jeritan manusia. "Kami takut milepo," kata seorang nelayan tua bernama Pak Sastro yang telah tinggal di pulau itu lebih dari 20 tahun. Proses penangkapan Ki Rengga berlangsung menegangkan. Saat hendak diborgol, ia sempat berteriak dalam bahasa yang tidak dikenal, dan beberapa lilin di altar serempak padam. Meski tidak melakukan perlawanan fisik, sorot matanya membuat sebagian petugas merinding. Setelah dibawa ke Surabaya, pemeriksaan awal menunjukkan bahwa ia mantan penganut kepercayaan lokal yang kemudian mengembangkan ajaran sesat tentang kekuatan darah dan pengorbanan manusia. Ia mengklaim ritual tersebut menghidupkan energi bumi dan menjamin keberhasilan bagi muridnya. Namun dari sisi hukum, pengakuan itu justru mempertegas sangkaan pelanggaran berat, pembunuhan berencana berantai, penyebaran ajaran sesat, dan praktik kanibalisme ritual.
Penangkapan Ki Rengga menjadi bab penting dalam sejarah kriminal Indonesia. Para pakar kriminologi menyebutnya sebagai kasus kultus paling mengerikan di era modern. Media internasional pun mulai meliput, menyoroti bagaimana praktik kelam seperti ini bisa tumbuh diam-diam di tengah masyarakat modern. Kota Surabaya perlahan berupaya pulih, namun luka psikologis yang ditinggalkan kasus ini masih dalam. Banyak warga yang dahulu menjadi pelanggan warung rawon, maut masih menjalani konseling trauma di klinik setempat. Sementara itu, aparat kepolisian terus menelusuri kemungkinan adanya jaringan serupa di luar Jawa Timur. Namun ada satu hal yang menggantung dan membuat publik gelisah. Di catatan terakhir yang ditemukan di altar Ki Rengga, tertulis satu kalimat yang membuat bulu kuduk berdiri. Bila darah berhenti mengalir, api akan mencari wadah baru. Walau penangkapan Ki Rengga dianggap sebagai akhir jaringan ritual berdarah yang mengguncang Jawa Timur, kenyataannya berkata lain. 2 minggu setelah peristiwa itu, muncul laporan baru 3 warga Surabaya dilaporkan hilang secara misterius. Ketiganya adalah jurnalis independen yang sedang menelusuri kisah warung rawon untuk sebuah dokumenter. Awalnya, polisi menduga mereka sekadar tersesat di lapangan. Tetapi ketika sepeda motor salah satu dari mereka ditemukan di tepi sungai Brantas dengan bercak darah pada joknya, dugaan itu berubah drastis. Di lokasi yang sama, ditemukan simbol aneh berbentuk lingkaran dengan tanda silang merah di tengahnya persis lambang yang pernah digambar Ki Rengga di altar ritualnya. Kabar ini kembali membuat warga Surabaya ketakutan. Banyak yang percaya bahwa meski pemimpinnya sudah ditangkap, api yang disebut dalam pesannya belum benar-benar padam. Beberapa warga bahkan mengaku mendengar suara gamelan samar di sekitar lokasi warung yang kini telah disegel dan dijadikan tempat doa bersama. Sementara itu, tim penyidik Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan intensif terhadap Ki Rengga di ruang tahanan khusus. Pria tua itu tampak tenang, seolah menikmati sorotan media yang kembali mengarah padanya. Ketika ditanya tentang hilangnya 3 jurnalis, ia menjawab dengan suara rendah, "Mereka datang memanggil api. Aku hanya membuka jalan." Jawaban itu membuat para penyidik bergidik. Polisi kemudian menelaah kembali catatan berbahan kain merah yang ditemukan di atas altar. Dari daftar berisi 19 nama. Ternyata masih ada 7 nama yang belum dapat diidentifikasi. Setelah ditelusuri lebih jauh, 3 diantaranya cocok dengan nama para jurnalis yang dilaporkan hilang. Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Hadi Saputra, dalam konferensi pers menyampaikan, "Kami tengah menyelidiki kemungkinan bahwa pengikut Ki Rengga lainnya masih aktif dan berusaha melanjutkan ritual. Ini bukan sekadar perkara kriminal, melainkan sudah menjadi ancaman terhadap keamanan sosial dan keagamaan. Untuk pertama kalinya, pemerintah pusat menetapkan status operasi nasional anti-ritual hitam yang melibatkan intelijen dan kepolisian di seluruh provinsi. Tujuannya memburu sisa-sisa jaringan pengikut Ki Rengga yang masih berkeliaran. Namun, di tengah upaya pengejaran itu, muncul fenomena ganjil yang kian memperdalam misteri. Sebuah video berdurasi 29 detik tiba-tiba menjadi viral di media sosial. Rekaman itu menampilkan 3 sosok yang mirip para jurnalis hilang. Duduk melingkari api unggun di sebuah tempat gelap. Di belakang mereka tampak bayangan seorang tua berambut panjang yang menaburkan sesuatu ke dalam nyala api. Suara samar terdengar, "Darah belum cukup. Tuyu masih menunggu." Pihak kepolisian belum dapat memastikan keaslian video tersebut. Tetapi metadata menunjukkan unggahan berasal dari lokasi di pinggiran kawasan mangrove antara Surabaya dan Gresik. Wilayah yang sebelumnya pernah disebut sebagai jalur ritual para pengikut Darto Purnomo. Ketakutan warga pun kembali memuncak. Banyak orang menolak keluar pada malam hari, bahkan sebagian memilih meninggalkan rumahnya sementara waktu. Layanan darurat mencatat lonjakan laporan dari warga yang mengaku mendengar tangisan samar dari arah warung yang telah lama disegel. Sementara itu, di dalam selnya,
Ki Rengga dikabarkan kerap berbicara sendiri pada malam hari. Petugas jaga sempat mendengar ia berbisik berulang kali. Mereka tidak mati, hanya berpindah wadah. Ucapan itu membuat suasana kian mencekam. Apakah ritual tersebut benar-benar telah berakhir, atau justru baru memulai babak baru dari bayang-bayang yang tak terlihat? Polisi terus berupaya mencari 3 jurnalis yang hilang. Namun, di balik penyelidikan dan sorotan publik, satu hal terasa jelas: api kejahatan yang dinyalakan oleh jaringan sesat ini belum benar-benar padam. Ia masih berbara pelan, menunggu saat untuk kembali menyala. 3 bulan setelah penggerebekan besar-besaran, kasus Warung Rawon Surabaya resmi dinyatakan selesai secara hukum. Pelaku utama Sugeng Raharjo dan dukun pengarahnya, Darto Purnomo, dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Sementara itu, Ki Rengga divonis penjara seumur hidup karena dianggap sebagai otak ajaran ritual berdarah yang menelan banyak korban tak berdosa. Meski persidangan telah usai, bayang-bayang teror belum sepenuhnya sirna. Warga masih enggan melintasi gang sempit menuju lokasi warung yang kini tinggal puing hangus. Pemerintah kota Surabaya akhirnya memutuskan merobohkan bangunan itu sepenuhnya dan menjadikannya taman doa serta tugu peringatan bagi para korban ritual. Di pintu masuknya kini berdiri sebuah prasasti sederhana bertuliskan, "Di tempat ini manusia pernah kehilangan nuraninya. Semoga tak terulang lagi." Malam perobohan berlangsung sunyi, hanya ada petugas, para wartawan, dan beberapa keluarga korban yang datang membawa bunga. Namun ketika ekskavator pertama menghantam sisa dinding dapur, terdengar dentuman aneh menyerupai pukulan gong dari dalam tanah. Suara itu hanya sekali, tetapi cukup membuat semua orang di lokasi terdiam. Seorang pekerja bahkan menjerit panik saat melihat asap tipis menyelinap dari celah lantai, tempat ruang bawah tanah dahulu ditemukan. Polisi yang berjaga segera memeriksa, namun tidak menemukan apapun. Menurut mereka, itu sekadar efek suara dari logam yang tersentuh mesin. Meski demikian, beberapa warga yang menonton dari kejauhan mengaku kembali mencium aroma kemenyan persis, seperti yang tercium saat penggerebekan pertama. Keesokan harinya, laporan terakhir dari Bareskrim menyatakan bahwa 7 nama yang belum teridentifikasi dalam daftar Ki Rengga tetap belum ditemukan, termasuk 3 jurnalis yang hilang. Tidak ada jejak, tidak ada sinyal, tidak ada petunjuk baru, seolah mereka lenyap tanpa bekas. Pada saat yang sama, petugas yang bertugas di ruang tahanan melaporkan kejadian ganjil. Ki Rengga ditemukan meninggal dunia di dalam selnya. Tubuhnya terbujur tenang tanpa satupun luka. Namun di lantai sel, tampak kalimat yang terbentuk dari darahnya sendiri. Api tak pernah padam. Ia hanya berpindah rasa. Kabar kematian Ki Rengga menyebar cepat. Banyak yang menganggapnya sebagai akhir dari mimpi buruk panjang, tetapi bagi sebagian penyidik di lapangan, ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Beberapa jam setelah ia wafat, listrik di kantor tahanan sempat padam selama 17 menit, angka yang sama dengan durasi video ritual yang pernah ditemukan di kamera Sugeng. Warga pun mulai percaya bahwa ajaran sesat itu tidak berhenti bersama kematian pemimpinnya. Di beberapa kota, bermunculan laporan tentang warung-warung baru yang mendadak ramai setelah sebulan beroperasi. Semuanya menjual menu daging dengan dalih resep rahasia keluarga. Meski belum terbukti, kabar itu cukup untuk membuat aparat tetap siaga. Satgas Ritual Hitam, yang awalnya dibentuk sementara, kini resmi dijadikan unit permanen untuk memantau fenomena serupa di seluruh Indonesia. Di penghujung tahun, salah satu stasiun televisi nasional menayangkan dokumenter bertajuk Rawon Berdarah, Fakta di Balik Kengerian Surabaya. Tayangan itu ditutup dengan narasi dingin seorang jurnalis senior yang menatap kamera dengan wajah tegas. Kadang yang kita sebut makanan bukan hanya daging,
melainkan juga dosa yang telah lama dipendam manusia. Siaran tersebut menandai berakhirnya satu bab kelam dalam sejarah kriminal Indonesia. Sekaligus pengingat bahwa kejahatan dapat bersembunyi di balik hal-hal paling akrab di sekitar kita. Malam itu, ketika kamera menyorot reruntuhan bekas warung rawon yang kini ditumbuhi rerumputan liar, angin berembus pelan, membawa samar aroma rempah dan kemenyan seolah bisikan terakhir dari mereka yang tak sempat pulang. 6 bulan berlalu sejak perobohan warung rawon maut di Surabaya. Kota perlahan pulih. Tugu peringatan menjadi tempat warga berdoa dan menyalakan lilin setiap malam Jumat untuk menghormati para korban. Pemerintah kota bahkan menjadikan peristiwa itu bagian dari kampanye sosial bertajuk Jaga Nurani, Tolak Pesugihan. Namun di tengah ketenangan yang mulai tumbuh, rangkaian kejadian janggal kembali mengguncang. Seorang petugas kebersihan yang bertugas di sekitar Tugu melaporkan hal mengejutkan setiap kali ia menyapu area menjelang tengah malam. Samar-samar tercium aroma kuah rawon, disertai bunyi mendidih seperti air yang direbus. Semula ia mengira itu hanya halusinasi. Sampai suatu malam ia mendapati sebuah mangkuk kayu kecil berisi kuah hitam pekat di atas Tugu. Tanpa seorang pun di sekitar lokasi, tak lama kemudian, peristiwa serupa menimpa warga di kecamatan lain. Di kawasan Sidoarjo, seorang pedagang nasi goreng mengaku didatangi pria tua berambut panjang berjubah hitam yang meminta semangkuk nasi dengan kuah legendaris. Usai dilayani, pria itu menatapnya lama lalu berbisik, "Rasa itu belum mati." Ia hanya berpindah tangan. Pedagang itu sontak bergidik. Terlebih ketika menyadari keesokan harinya, uang pembayaran berubah menjadi daun kering. Polisi kembali turun tangan. Mula-mula semua dianggap efek sugesti massal. Namun situasi berubah ketika laporan hilangnya 2 warga baru masuk. Keduanya dikenal sebagai pedagang kaki lima di sekitar kawasan Tudung. Di tempat biasa mereka berjualan ditemukan bekas bara kecil, mangkuk pecah, dan noda merah di tanah. Temuan itu membuat Satgas Ritual Hitam kembali bergerak aktif. Kamera pengintai dipasang di sekitar Tugu dan beberapa titik rawan lainnya. Pada malam ketiga, hasil rekaman membuat seluruh tim merinding. Dalam video, Tugu peringatan tampak kosong selama berjam-jam. Hingga pada pukul 12:13 dini hari, muncul bayangan hitam menyerupai sosok berjubah di belakang Tugu. Ia menunduk seperti berdoa, lalu menaburkan sesuatu ke tanah. Seketika api kecil menyala tanpa bahan bakar apapun. Dalam 2 detik, bayangan itu lenyap, tetapi nyala api bertahan, berwarna biru pucat. Rekaman tersebut segera viral. Banyak warga yakin roh Ki Rengga kembali menuntut penerus rasa. Sebagaimana pesannya sebelum mati, beberapa paranormal lokal mengaku menerima mimpi aneh pada malam yang sama. Seorang kakek memanggil mereka untuk menyelesaikan masakan yang belum selesai. Kepolisian berupaya menenangkan publik. Namun malam demi malam kejadian serupa terus berulang. Api biru muncul di dapur kosong, di pasar malam, bahkan di salah satu warung baru yang kebetulan menjual menu rawon. Setiap kali api itu tampak, esok paginya selalu ditemukan jejak abu hitam berbentuk mangkuk. Hingga akhirnya fakta baru yang mengguncang muncul dari hasil uji forensik abu yang ditemukan di dekat Tugu mengandung jejak DNA manusia milik salah satu jurnalis yang sebelumnya dinyatakan hilang. Temuan ini menggegerkan semua pihak karena area Tugu telah steril selama berbulan-bulan. Tidak ada akses bagi siapapun selain petugas. Kapolrestabes Surabaya hanya memberikan pernyataan singkat di hadapan media. "Kami tidak akan berasumsi. Tetapi fakta ilmiah menunjukkan sesuatu telah terjadi di lokasi itu. Kami sedang menyelidiki semua kemungkinan, termasuk yang tidak rasional sekalipun." Kota pun kembali diselimuti ketakutan. Banyak warung menutup lebih awal, dan beberapa keluarga memilih pindah sementara. Tak sanggup menanggung kisah seram yang terus beredar. Namun bagi sebagian orang, rasa takut itu justru bercampur dengan rasa penasaran. Apakah benar roh Ki Rengga masih berkeliaran?
Atau justru ada seseorang yang sengaja meniru ritual lamanya. Sementara itu, di ujung kota yang lain, sebuah warung sederhana baru saja dibuka. Papan namanya bertuliskan rawon rasa lama dengan huruf klasik dan hiasan mangkuk di atasnya. Setiap malam, warung itu selalu dipadati pengunjung meski tanpa promosi apapun. Pemiliknya seorang pria muda berwajah tenang yang selalu menolak diwawancarai wartawan. Namun, ada satu hal yang dicermati para pelanggan setia, aroma kuahnya terasa sama persis seperti warung rawon maut yang dulu mengguncang Surabaya. Dan di dinding dapurnya terselip bingkai kayu kecil dengan tulisan halus di bawahnya, rasa tak mati. Ia hanya menunggu yang berani menyajikannya lagi. Warung rawon rasa lama di sudut Wonokromo itu segera menjadi buah bibir warga. Setiap malam, antrean pembeli mengular hingga ke trotoar. Banyak yang mengaku rasanya begitu kuat, gurih, dan berbeda dari warung lain. Bahkan ada pelanggan yang datang dari luar kota sekadar untuk mencicipinya. Namun di balik kelezatan yang menular, bermunculan kisah-kisah ganjil yang membuat bulu kuduk merinding. Beberapa pelanggan mengaku mengalami mimpi aneh setelah makan di sana. Dalam mimpi itu, mereka melihat diri mereka duduk pada meja yang sama, dikelilingi kabut hitam. Dari dapur terdengar suara seseorang mengaduk panci sambil tertawa pelan. Ada pula yang mengaku mencium aroma darah pada suapan terakhir, tetapi entah mengapa tetap ingin datang lagi. Pemilik warung bernama Rendra, pria berusia 27 tahun, dikenal pendiam dan sopan. Ia mengaku mempelajari resep rawon dari almarhum kakeknya yang dulu pernah bekerja sebagai juru masak di Surabaya. Namun ketika tim media lokal menelusuri latar belakangnya, tidak ada satupun catatan keluarga atau dokumen kelahiran yang cocok dengan pengakuannya. Identitasnya serasa muncul begitu saja beberapa bulan setelah perobohan warung rawon maut lama. Yang lebih mengejutkan, salah satu karyawan rawon rasa lama ternyata adalah mantan pekerja dapur di warung pelaku utama kasus terdahulu. Pria itu mengaku sempat dipenjara sebagai saksi, lalu dibebaskan karena kurang bukti. Kini ia kembali bekerja di dapur dengan peran yang sama. Warga sekitar mulai curiga ketika beberapa kucing liar yang biasa berkeliaran di dekat warung tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Seorang warga bernama Pak Bambang, yang rumahnya berdempetan dengan warung, mengaku sering mendengar dentuman di dapur pada tengah malam seperti ada benda berat dipukulkan disusul suara air yang mendidih sangat keras. Ujarnya saat diwawancarai. Suatu malam, seorang pelanggan bernama Nadia, mahasiswi di sebuah universitas swasta di Surabaya, sempat merekam video pendek di dalam warung. Dalam rekaman itu terlihat Rendra sedang menyendok kuah rawon ke dalam mangkuk besar. Namun ketika video diputar ulang di rumah, muncul bayangan lain di belakangnya, sosok berjubah hitam, berdiri diam menatap kamera. Wajahnya samar, tetapi menyerupai Ki Rengga. Video itu mendadak viral hanya dalam beberapa jam. Anehnya, akun Nadia tiba-tiba lenyap dari media sosial dan nomor ponselnya tak lagi aktif. Saat teman-temannya mencarinya ke kos, kamar Nadia kosong. Di atas meja hanya tersisa satu mangkuk bekas rawon yang belum sempat dibersihkan. Di dinding kamar, dengan spidol merah, tertera tulisan rasa itu sudah menyatu. Polisi segera turun tangan dan menutup sementara rawon rasa lama. Namun ketika tim forensik datang, seluruh peralatan dapur raib, tidak ada panci, tidak ada sendok, bahkan lantai dapur tampak baru diganti seolah dibersihkan sempurna. Tidak ditemukan jejak darah, tidak pula tanda kekerasan. Rendra sebagai pemilik mendadak menghilang. CCTV di sekitar lokasi serentak rusak pada malam yang sama. Hanya satu kamera toko di seberang jalan yang merekam sesuatu yang aneh. Seorang pria berjalan pelan membawa panci besar menuju arah kawasan hijau pinggiran kota. Ia sempat berhenti, menoleh ke kamera, lalu tersenyum. Di bawah lampu jalan, wajahnya tampak jelas mirip Sugeng Raharjo.
pelaku utama yang telah dieksekusi 3 bulan sebelumnya. Tetapi pemeriksaan forensik memastikan Sugeng benar telah dimakamkan dan kuburnya tidak pernah dibongkar. Maka pertanyaan baru pun mencuat, siapa sebenarnya Rendra keesokan harinya. Aroma kuah rawon kembali tercium di udara Surabaya. Padahal warung itu telah disegel, beberapa warga yang melintas pada larut malam bersumpah mendengar suara orang mengaduk panci dari dalam bangunan gelap itu. Diiringi bisikan lirih yang terdengar jelas di sela desau angin rasa tak pernah mati. Kota kembali dicekam ketakutan. Polisi menutup area tersebut sepenuhnya, tetapi setiap malam Jumat aroma itu selalu datang lagi. Beberapa paranormal yang mencoba menetralkan tempat itu mengaku gagal. Salah satu di antara mereka bahkan pingsan setelah berteriak keras. Katanya melihat 7 wajah tanpa mata berdiri di sudut dapur. Media menyebut fenomena ini sebagai kebangkitan rawon darah. Pemerintah berupaya meredam kepanikan dengan menyatakan bahwa kasus masih dalam penyelidikan. Namun bagi warga, mereka mafhum satu hal, warung rawon itu bukan sekadar tempat makan melainkan pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka lagi. Di tengah keheningan malam, seorang anak kecil penjual tisu yang melintas di depan warung mengaku mendengar suara dari dalam memanggil pelan, "Masuklah." Rasanya sudah siap. Sehari setelah rawon rasa lama disegel, Surabaya kembali dihebohkan. Dini hari, pukul 2:45, kebakaran besar melanda bangunan bekas warung tersebut. Api merambat cepat, menghanguskan seluruh gedung hanya dalam waktu 20 menit. Namun saat pemadam kebakaran tiba, mereka menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan secara logis di tengah puing hangus. Api biru masih menyala tanpa sumber bahan bakar. Suhu di sekitar titik itu jauh lebih panas dari area lainnya. Ketika tim berupaya memadamkannya, api justru mengecil dengan sendirinya, lalu padam perlahan, menyisakan aroma khas rawon dan sebuah mangkuk batu yang utuh berdiri tegak di tengah abu. Di dalam mangkuk itu, dari jelaga yang menempel, terbaca kalimat rasa berpindah. Bukan berakhir. Tak lama setelah kebakaran, laporan kepolisian menyebut Rendra belum juga ditemukan. Namun sebuah fakta baru mengejutkan semua pihak. Hasil pemeriksaan DNA dari sehelai rambut yang ditemukan di ruang dapur menunjukkan kecocokan 98% dengan Sugeng Raharjo, pelaku utama yang seharusnya sudah dieksekusi. Temuan ini memicu teori baru di kalangan penyidik dan publik bahwa Rendra mungkin bukan orang baru, melainkan bagian dari kelanjutan entitas lama yang pernah menyalakan api di warung maut itu. Satgas Ritual Hitam yang sempat nonaktif diaktifkan kembali secara nasional. Mereka menelusuri jejak serupa di Jawa Timur dan Kalimantan setelah muncul laporan tentang beberapa warung baru yang menyajikan menu rawon dengan aroma identik, serta pelanggan yang selalu tampak kembali setiap malam meski tak pernah terlihat pulang. Dalam konferensi pers nasional, Kapolri menyampaikan dengan nada tegas, "Kami menganggap kasus ini belum selesai. Ada pihak yang berusaha menghidupkan kembali jaringan lama dengan cara baru. Ini bukan lagi sekadar ritual, melainkan ideologi gelap yang harus diberantas. Namun bagi warga Surabaya, tidak ada yang benar-benar mampu menghapus teror itu." Jalan menuju bekas warung rawon kini ditutup untuk umum, meski pagar besi dan papan larangan telah dipasang. Setiap malam Jumat, warga sekitar tetap mencium aroma rempah, bercampur daging terbakar. Beberapa pengemudi ojek daring yang melintas pada dini hari mengaku melihat bayangan seseorang sedang mengaduk panci di balik reruntuhan. Sementara dari kejauhan terdengar tawa berat yang menyesakkan. Seorang saksi mata terakhir, Pak Rahmat, satpam bangunan di seberang lokasi, memberikan kesaksian yang menegangkan kepada polisi. Ia mengatakan sempat melihat sosok pria berjaket hitam berdiri di tengah reruntuhan sambil menatapnya. Pria itu kemudian tersenyum dan berucap, "Orang makan, orang terlupa." Tapi rasa tetap hidup. Setelah itu, sosok tersebut lenyap begitu saja di balik kabut
Kini lokasi itu dijaga 24 jam oleh petugas. Namun tak seorang pun berani mendekat sendirian. Warga percaya rasa yang dimaksud bukan sekadar cita rasa makanan, melainkan roh kejahatan yang terus mencari wadah baru untuk hidup menunggu tangan lain yang berani mengaduk kuahnya kembali. Dan seperti kalimat terakhir yang tercantum pada laporan penutupan kasus dari Bareskrim, api memang padam di permukaan. Tetapi bara, keyakinan gelap itu masih tersembunyi di antara manusia yang lapar akan kekayaan dan kuasa. Kasus warung rawon maut Surabaya menjadi bukti bahwa kegelapan dapat berselimut hal-hal yang tampak biasa. Di balik aroma rempah yang menggoda, tersimpan kisah mengerikan tentang ambisi, ritual, dan manusia yang rela kehilangan nurani demi kekuasaan. Hingga hari ini, misterinya belum sepenuhnya padam, hanya berubah rupa. Menunggu waktu untuk muncul kembali, tetap waspada terhadap segala bentuk kejahatan yang bersembunyi di sekitar kita. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berlangganan agar tidak tertinggal kabar terbaru dari kami. Sampai jumpa pada berita menarik berikutnya.